Ya udah jalanin sendiri, nggak mau. Dia pengen dibimbing oleh Nabi. Apa bimbingan Nabi? Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi. Ini namanya disuruh nyuruh. Kalau kata orang Maluku, Bang Ambon, songong. Hah? Songong kata. Ini bukan songong, tapi ini ketawaduan. Apa ketawaduannya? Dan karena Nabi ini besar, saudara. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita yang tahu tentang Nabi Muhammad hanya penciptanya saja. Yang tahu kebesaran Nabi Muhammad hanya Allah. Kudunya juga bacanya begini, ana usolli ala Muhammad. Aku bersolawat sama Nabi Muhammad. Itu baru benar. Kan disuruh solu, kau bersolawat. Baik, ana usolli ala Muhammad, saya bersolawat sama Nabi Muhammad. Enggak. Nabi bilang, ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Kenapa? Ada apa? Saudara, keagungan Nabi yang tahu hanya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Anda diberikan, kata Allah, ilmu tentang siapa sebenarnya Nabi Muhammad semetet. Tahu semetet enggak? Dikit-dikit banget. Kita enggak tahu tentang Nabi. Lihat Allah, ini ngomongin Nabi. Akhlak, saudara, suka ngomong akhlakul karimah. Maknanya sifatnya akhlak karim, khuluq karim. Karena akhlakul karimah, akhlak karimah. Tapi buat Nabi ndak ada ayatnya wa innaka la'ala khuluqin karim. Enggak ada. Yang ada wa innaka la'ala khuluqin azim. Beda, saudara. Beda. Sebab Nabi ini apanya aja beda. Lahirnya beda. Nabi itu lahirnya begini, tangannya begini, terbuka. Kalau kita pengen tahu kita lahirnya dari anak kita lahir. Kalau kita nih yang hadir di Hidayatul Mukhlisin, lahirnya tangannya begini apa begini? Ngepel. Hah? Buka apa ngepel? Hah? Ngepel. Semua ndak ada yang lahir begini kecuali Nabi Muhammad. Kalau kita lahirnya ngepel tuh tanda dermawan, tanda pelit. Hah? Tanda dermawan, tanda pelit. Pelit kita bawaan lahir. Begitu, saudara. Dermawannya Nabi bawaan lahir. Terlahir sudah bersifat dermawan. Itu Nabi. Makanya Allah ketika nyuruh kita sallu alaihi, disuruhlah kita baca seperti dalam sholat kita. Kalau diterjemah bahasa bebas, ya Allah kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Kenapa Nabi bimbing begitu? Tidak ada yang tahu keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad kecuali yang menciptakannya saja.
Andai orang-orang tahu sekelumit dari apa yang ada pada Nabi Muhammad. Ini Nabi istimewa. Istimewa. Siapa yang bersentuhan dengan ini Nabi jadi istimewa. Dan bumi yang paling mulianya bumi Mekah. Tidak ada bumi yang paling mulia sejagat raya kecuali bumi Mekah. Kenapa? Dipersiapkan untuk lahir manusia istimewa. Buminya dibuat dulu persiapan. Bumi yang paling berkah bumi namanya Makkah, saudara. Betapa baca kulhu sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali di Bintaro. 100.000 itu berbusa itu mulut. Baca Quran sekali hatam di Mekah sama dengan 100.000 kali hatam. Puasa sehari di Mekah sama dengan 100.000 hari. Maka kenapa umroh di Ramadan di Mekah sama dengan haji? Tidak ada bandingannya. Apanya aja Mekah mulia. Kenapa? Sebab ini Nabi yang mulia, kudu ada lahirnya, buminya kudu mulia, saudara. Itu Mekah. Hampir tanah-tanahnya. Tanah di Mekah sekitaran Masjidil Haram termurah 900 juta semeter. Termurah. Boleh tanya sama Bang Haji Rahman, punya 2 meter aja kayak di Tanah Kusir, lumayan punya rumah kita. 900 kali 2 kan ya. Itu Mekah. Tanah termahal, bumi 900 juta. Kita jual rumah kita, nggak dapat semeter. Mahal sudah. Ibadah Masya Allah. Tapi kenapa Nabi pindah ke Madinah? Biar orang paham. Jangan ampe Nabi dikata mulia karena keberkahan Mekah. Bukan. Maka keberkahan Nabi dipersiapkan Mekah menjadi mulia. Maka bumi termulianya bumi adalah Madinah, yang mana jasadnya Nabi ada di situ. Itulah paling mulianya. Mekah nggak ada apa-apanya. Maka nikmat ada di Madinah. Biar orang tahu, yang tadinya daerah yang kering kerontang Madinah diinjak oleh Rasulullah jadi subur, sudah. Yang tadinya airnya korengan kalau diminum dan dipakai mandi menjadi berkah adanya gara-gara diinjak Nabi Muhammad. Siapa aja yang bersentuhan dengan Nabi menjadi mulia. Ini Nabi hebat. Maka Allah selalu bersolawat sama Nabi yang hebat. Semua Nabi bisa dibuka dalam Al-Quran surat Ali Imran. Wa id akhadallahu misaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ingatlah seketika Allah mengadakan janji dengan janji kuat kepada semua nabi dari Adam sampai Isa. Semua nabi tanpa terkecuali disuruh beriman dan membela Nabi Muhammad. Orangnya belum lahir, belum ada di zaman Nabi Adam, tapi semuanya siap untuk membela Nabi Muhammad bila ada pada zaman. Kenapa? Karena semuanya bisa dapat berkah gara-gara Nabi Muhammad.
Nabi Ibrahim nggak kebakar. Kenapa nggak kebakar? Waktu dibakar Raja Namrud, ada Nabi Muhammad dalam dirinya. Nabi Nuh, kenapa nggak oleng? Banjir tidak pernah dalam sejarah seperti banjirnya Nabi Nuh, saudara. Boleh dibuka di dalam riwayat-riwayat. Hujan 40 tahun, siang malam. Kira-kira Bintaro banjir nggak? Koncol. 40 tahun siang malam nggak berhenti. Banjir nggak? Ukuran kita mendak usah pakai kayak Nabi Nuh. Bintaro masih selatan, ukurannya di Pancoran aja. Bila di Pancoran setinggi mata kaki, udah repot kita. Mata kaki patungnya nggak usah seleher, habis kita. Bener nggak? Tuh begitu sudah. Kenapa nggak oleng? Ada Nabi Muhammad dalam diri Nabi Nuh. Ini penting. Maknanya apa? Ala Nabi, ala Nabi. Siapa orang yang pengen ditinggikan derajatnya, tidak ada cara buat kita kecuali banyak-banyak baca sholawat amanah. Kenapa para sahabat jadi mulia? Sebab dia baca sholawat aman Nabi, tidak berhenti mereka. Andalannya itu. Tidak ada wiridan lain kecuali baca sholawat. Sebab ini pintu terdekat menuju Nabi Muhammad. Allah demen bila kekasihnya disebut-sebut. Pohon, saudara, sejagat raya ini pohon yang goyang-goyang ini, dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Kecuali satu pohon namanya pohon kelapa, saudara. Itu pohon kelapa yang dia baca, kalaulah kita kupingnya dibukakan hijab oleh Allah, dengerin apa yang dia baca, pasti kuping kita bakal mendengar sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Kelapa goyang-goyang, maka berkat dia bersolawat sama Nabi Muhammad. Tuh kelapa di gunung hidup, di laut hidup, sampai membingungkan di laut. No, di Pulau Seribu kelapa, ya Allah, Pulau Pramuka, air sekelilingnya asin, itu kelapa airnya manis. Bingung, dari mana itu masuk manisnya? Airnya asin sekelilingnya, kok bisa manis? Itu berkat sholawatnya dia sama Nabi Muhammad. Berkat dia bersolawat, saudara, maka yang namanya kelapa manfaat semuanya. Baloknya manfaat buat rumah, lidiknya manfaat buat nyapu, batoknya manfaat. Boleh tanya tuh orang Madura kalau bikin sate pakai apa? Batok kelapa. Itu luar biasa. Santannya manfaat. Pokoknya apanya aja kelapa manfaat. Nggak ada yang nggak manfaat. Sebab dia demen bersolawat sama Nabi Muhammad. Nggak ada akalnya, nggak ada otaknya, tapi manfaat semuanya, sampai menjadi simbol di negara kita, simbol pramuka, simbolnya kelapa. Sampai orang di Betawi tempo dulu kalau bangun rumah, di atasnya tuh masih ada nggak ya sampai sekarang ya? Hah? Udah nggak ada.
Itu di atasnya dikasih kelapa. Bener nggak? Kasih kelapa. Yang kagak ngaji tentang Nabi Muhammad, nah ini syirik nih, syirik mulu. Karena nggak paham. Dalam dunia Kristiani ada orang namanya Martin Luther di Amerika. Dia memprotes ajaran Katolik. Maka muncullah ajaran Kristen, disebut Kristen Protestan. Kenapa? Kenapa? Karena protes mulu. Patut diduga kalau ada muslim dikit-dikit bid'ah, syirik, bid'ah, syirik, bid'ah, syirik, patut diduga dia aliran Islam Protestan. Islam tukang protes. Orang paham. Kelapa di atas dikata syirik. Orang hajatan jemur cabai di atas lidi. Masih ada nggak itu? Ada. Siapa yang lagi begitu untuk hajatan? Dikata syirik. Kagak. Ajaran Nabi ini luas. Itu namanya doa tawassul dalam bahasa Arabnya. Orang dulu doa bahasa Arab kagak ngerti. Doanya pakai kelapa aja ditaruh. Kalau pakai bahasa kita orang, ya Allah ya Rabbi, saya pengen penghuni rumah ini kayak kelapa. Dalam zaman apa aja manfaat, berkah. Zaman makmur manfaat, zaman susah manfaat. Hidupnya semua penghuninya manfaat kayak kelapa ini. Doa begitu syirik enggak? Dia kagak. Dia pakai simbol tuh karena enggak ngerti. Orang dulu pegel. Pakai simbol doanya. Mau hajatan, jemur lidi dikasih cabe. Itu doa namanya. Kalau bahasa kata-kata ya Allah ya Rabbi, saya pengen hari ini cuacanya panas sepanas cabe. Makanya koyok yang paling panas koyok cabe. Dia doa sama Allah minta panas. Syirik nggak? Kan pakai begitu. Begitu namanya doa pakai tawassul. Kayak begitu Nabi begitu. Ada orang suruh meres susu kambing sama Nabi. Namamu siapa? Dia bilang Khomid. Bahasa kita orang namanya Asem. Gak usah Asem. Terus diperes hasilnya Asem. Nabi itu yang gak menarik-narik ganti. Simbol. Maka saudara, siapa orang pengen manfaat hidupnya, pengen mulia di mana tempat dia mulia, maka jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Beneran caranya yang tercepat, banyak baca sholawat. Yang tercepat sebisa kita, apakah yang bisa, yang penting sholawat. Kenapa? Biar kita ketarik mulia. Kayak lampu yang ada di majelis ini nyala, pusatnya di Muara Karang PLTU. Kenapa ini nyala? Ada sambungan. Biar kata kita adanya di Muara Angke, tapi nggak masang meteran, gelap rumah kita sudah. Begitu biar kita jauh dari Madinah. Kalau kita masang sambungan lewat pintu sholawat, terang kita punya hati, terang kita punya pikiran, hidup kita bahagia sudah. Ini
Ubay bin Ka'ab nanya, ya Rasulullah, berapa saya kudu baca sholawat? Terserah Anda. Sejam bagus, lebih bagus. 3 jam bagus. Kau lebihkan lebih bagus lagi. Kalau begitu sehari-hari saya baca sholawat aja. Wah, kalau begitu duitmu abrek-abrek. Maka Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, pada subur-subur karena demen baca sholawat. Kok bisa? Karena dunia ini dicipta karena Nabi Muhammad. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau enggak ada engkau Muhammad, saya enggak cipta jagat raya termasuk dunia. Siapa orang yang pengen diberi dunia, deketi yang dunia dicipta karena dia. Itulah Nabi Muhammad. Biar kita enggak bingung. Secara jujur, corona enggak bikin stres orang. Enggak ada yang stres karena corona. Itu kelihatannya doang. Tapi yang membuat stres karena cicilan. Gimana Bang Haji Rahmat? Itu saudara, bukan coronanya. Maka kita harus banyak baca sholawat sama Nabi, biar Allah bereskan urusan kita. Benar? Sebab inilah mulianya malaikat lantaran yusholluna ala Nabi. Apalagi kita pengen jadi orang ikhlas. Sebagai pangkat yang tinggi yang Nabi nyatakan, an-nasu kulluhum halq. Orang itu bakal binasa kecuali orang yang demen ngaji. Yang demen ngaji celaka kecuali yang ngamalin hasil ngaji. Yang ngamalin masih celaka kecuali orang yang ikhlas. Kalau pengen jadi orang yang ikhlas, datangi majelis Hidayatul Mukhlisin. Ngaji malam Selasa, jangan nggak ngaji. Dan orang yang ikhlas di atas derajat yang tinggi. Kalau sholawat, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata alal habibi Muhammadin. Sholat kita bisa diterima, bisa enggak. Sedekah kita bisa diterima, bisa enggak. Puasa kita bisa diterima, bisa enggak. Umroh haji kita bisa diterima, bisa enggak. Kecuali sholawat. Mau ikhlas mau tidak ikhlas, mau riak sekalipun, diterima oleh Allah. Dari orang kafir sekalipun diterima oleh Allah. Saya punya teman namanya Rudi, Cina, tinggalnya di Semper, Cina, non muslim. Sampai detik ini nggak kurang baca sholawat 3.000. Cina belum muslim. Kita yang muslim nggak dapat segitu sehari. Ini Cina. Dia bilang, Pak Haji, subur saya baca sholawat itu. Subur. Proyek gul di Kalimantan, di mana begitu. Cina, Rudina. Itu begitu sudah. Maka kita kalau pengen mulia, pengen dibereskan urusan kita, jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Biar hidup kita terbimbing. Caranya kita dekati majelis Hidayatul Mukhlisin. Kita harus ngaji. Tanpa ngaji kita nggak bisa. Bagaimana mungkin kita mau takwa bila ilmu buat takwa tidak ada? Bagaimana mungkin kita bakal sayang dan cinta sama Nabi bila kita tidak kenal sama Nabi? Supaya dibimbing diri kita biar kenal sama Nabi, bacalah sholawat. Sholawat dan sholawat yang kita bisa. Dengan itu hidup kita bakal berkah, dunia dan akhirat kita. Sekelumit inilah, siang takut tambah tinggi lagi airnya. Jadi kita sudahi. Mudah-mudahan Habib Gais juga hadir. Dari tadi nungguin, kok belum datang. Ini saja yang dapat disampaikan. Kita baca Fatihah yang punya kontribusi pada acara maulid di majelis Hidayatul Mukhlisin, tenaga, pikiran, waktu, uang dan segalanya. Mudah-mudahan hajatnya Allah kabul.
rizkinya Allah luaskan, usahanya Allah lancarkan, anak keturunnya menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan segala urusannya dibereskan sampai akar-akarnya, dan Allah mudahkan mereka semua bisa ziarah ke Baitullah dan ziarah ke Rasulullah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.